Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah. La hawla wa la quwata illa billah. Para pemirsa Muzawin Channel yang berbahagia. Semoga semua sehat, semua aman, selamat, berbahagia bersama keluarga. Dan dimudahkan dalam segala urusan, khususnya dalam urusan menjemput rezeki pemberian dari Allah. Allahumma amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak, mas-mas, adik-adik semuanya, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Takwa itu banyak makna. Yang paling mudah untuk diingat itu kita mengikuti perintah dari Allah dan Rasul-Nya dan juga menjauhi larangan-larangannya ya sebisa kita. Semoga kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Kalau kita ini bertakwa, sungguh mendapat rezeki yang begitu besar, rezeki dari Allah yang besar, mendapat rahmat dan karunia yang besar. Kita menjadi golongan orang-orang yang bertakwa. Bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak, mas-mas, adik-adik semuanya, ada firman ya, kalam Allah. Ada firman Allah di surah Tolak ayat 2 dan 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. May yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Nah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, siapa saja, pasti dia akan memberi jalan keluar dari kesulitannya. Dan dia memberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Kalau kita bertakwa, mendapat rezeki yang besar, mendapat rahmat dan karunia yang besar. Mengapa? Ya kalau kita bertakwa akan dikeluarkan dari segala macam kesulitan-kesulitan kita dan akan diberi rezeki dari sisi yang tidak terduga-duga, tidak disangka-sangka. Nah, khususnya tentu saja rezeki nanti juga bermacam-macam. Ya, rezeki ilmu, kecerdasan berpikir, hati yang bersih, ikhlas, hati yang baik adalah rezeki yang luar biasa besarnya yang akan mengarahkan kita kepada akhlakul karimah. Bapak-bapak, ibu-ibu, mari kita mohon kepada Allah untuk menjadi orang-orang yang bertakwa, memperoleh hidayah menjadi juga orang bertakwa sehingga kadang-kadang sehabis sholat itu ya banyak ya orang yang berdoa atau kita sering berdoa Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Jadi mohon eh, hidayah dan juga takwa dan juga bisa menjauhi ya hal-hal yang bersifat maksiat
dan juga mohon kekayaan, ya kekayaan baik secara zahiriah seperti masalah ekonomi, harta benda, dan juga kekayaan hati, kekayaan di pikiran, pemikiran yang baik, di akal, nah, semuanya adalah kekayaan. Juga di Al-Anfal ayat 29 itu ada juga suatu ayat yang berkaitan dengan ketakwaan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, pasti Dia akan memberikan kepadamu furqan. Para ulama mengartikan furqan adalah cahaya, nurullah, cahaya di hati yang dengan cahaya itu dapat membedakan antara kebenaran dan kebatilan dan tentu dengan cahaya itu bisa memilih, ya, mengarahkan, terarah kepada pemilihan kebenaran sehingga orang tersebut menjadi baik. Nah, karena itu ada juga doa-doa yang berkaitan dengan eh, cahaya ya di dalam hati. Ada juga banyak doa ya, ada juga. Ada juga yang begini doanya, Allahumma a'tini nuro wazidni nuro waj'ali fi qalbi nuro wa fi qabri nuro wa fi sam'i nuro wa fi basori nuro. Nah juga di riwayat hatta qala kemudian dilanjutkan fi sya'ri wa fi basyari wa fi lahmi wa idhomi. Nah, ini kalau kita terapkan, lalu kadang kita berdoanya Robbi Ja'al, Robbi Ja'ali, jadikanlah pada diri saya ini. Allahumma ja'al, jadikanlah pada diriku. Allahumma ja'al fi qalbi nuro, wa fi sam'i nuro, wa fi basari nuro, wa fi sya'ri nuro, wa fi basari nuro, wa fi lahmi nuro, wa fi dami nuro, wa fi asobi nuro, wa fil idhami nuro. Nah, kadang-kadang juga wamin amami nuro, wamin khalfi nuro, wa yamini nuro, wan shimali nuro, wamin fawqi nuro, wamin tahti nuro. Allahumma ja'al fi nafsi nuro, wa fi qalbi nuro, wa fi akli nuro, wa fi badani nuro. Allahumma atmim lana nurona, waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Seperti itu misalnya. Ya, tentu dengan berbagai doa yang mohon di hati itu kita memperoleh cahaya pada diri kita itu. Ya, mengkuli hal dari segala hal. Semoga kita digolongkan menjadi orang-orang yang bertakwa. Betapa rezeki yang begitu besar kalau kita digolongkan oleh Allah kepada golongan orang-orang yang takwa. Dan semoga juga keluarga, anak keturunan kita dijadikan orang-orang yang bertakwa. Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak, mas-mas, adik-adik semuanya, ya marilah kita berikhtiar ya di dalam setiap kehidupan kita, di keluarga kita, di lingkungan kita, mulai dari sedikit-sedikit kita melatih diri, kita memperbaiki diri, kita jaga hati, bersihkan hati, ya kita semoga bisa menuju ke arah ketakwaan. Semakin bertakwa, semakin
baik tentunya. Nah, mari kita akhiri ditanyakan ya kepada orang yang lebih ahli daripada kita semua ini. Ya, banyak orang yang tentu lebih banyak ilmunya, yang lebih alim, yang lebih soleh. Ya. Nah, kalau kita ini kan masih belajar, ya, ya, tidak bersifat menggurui, kita hanya bincang-bincang sajalah. Ya, ditanyakan lagi kepada yang lebih ahli supaya memperoleh pemahaman yang lebih baik lagi. Ya, semoga barokah. Kalau ada salah saya, tentu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Allah juga mengampuni diri saya dan keluarga saya. Allahumma amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.